Ya, selamat malam. Topik hari ini topik yang relevan, topik yang hangat, ya, topik yang sepanjang zaman kita bicarakan, kita bincangkan dan menjadi topik yang seru di baik generasi maupun di gereja dan orang Kristen pada umumnya. Dan kembali lagi pada program Leaders Talk. Ya, jadi ini percakapan mengenai topik-topik kepemimpinan dan topik-topik kekristenan. Ya. Oke. Oke, malam Kak Erwin. Halo, malam-malam. Iya, iya. Malam, kabar juga, kabarnya. Baik. Dan ternyata, dunia kita juga, ya, nggak lebar-lebar banget. Iya, sempit ternyata. Iya. Kalau dikait-kaitkan ya itu juga ya. Saya tanya si Andi, saya sama Kodani kan. Oh, kenal sama Albert. Iya, kenal dari komunitasnya Kasam. Oh, dia lagi berarti itu lagi ya. Aku juga tanya sama Dani. Aku dulu sempat di Kak Seno di Abalok waktu 2010. Gitu. Terus waktu sebelum ke Komsel yang lain, karena Komsel yang lain waktu itu kenapa ya? Jadi awal-awalnya sempat transit di Komselnya mereka, tapi ikutnya di Komsel lain. Dan kemarin ada peserta ini yang program guru juga sama, dan pendetanya. Oh gitu, siap. Bu Liani. Oh, ya. Dari siapa? Pematang Siantar. Pak, saya kenal loh Pak, gitu. Kalau Siantar kan, iya. Oke. Ya, terima kasih ya malam ini sudah menemani ngobrol-ngobrol, dan topiknya ini topik apa ya? Topik dari abad ke abad. Topik yang seru gitu, topik yang hangat terus dibicarakan baik di gereja, di lintas generasi itu selalu terjadi gitu ya. Saya sendiri punya statement sih, gereja jadi institusi yang kadang lambat berubah gitu ya. Apa yang saya alami tahun 98, masih juga ngalamin sampai tahun 2012 itu yang terakhir. Terus kemarin kapan hari saya live IG dengan narasumber yang sampai hari ini pun juga nemuin case yang sama. Case yang sama itu seperti apa, Kak? Contohnya gini sih, yang jadi orang tuh niru aja, niru luarnya tanpa berpikir. Nah contohnya tahun 98 ya, tahun 98 saya pelayanan, saya masih di gereja Katolik karismatik waktu itu. Lalu denger WL-nya bilang di tengah-tengah pujian gitu, worship leader-nya, pemimpin pujiannya menghentikan pemain musik gitu, kasih kode. Lalu stop gitu. Lalu jemaatnya dimotivasi, pengennya sih sebenarnya dimotivasi gitu ya. Lagunya sukacita kok mukanya kayak pepaya gitu. Lagunya sukacita kok nggak bersukacita sih, wajahnya kok kayak pepaya. Lalu tahun 2012 saya pelayanan di Jakarta, waktu itu di Solo. Jadi jarak berapa tahun itu ya? 14 ya mungkin ya. Jadi itu masih nemuin yang sama gitu. Jadi kan gereja mewariskan apa ya? Jadi robot-robot gitu ya. Jadi kayak saya kan tragis bener gitu ya, dari puluhan tahun hal yang ditiru, hal yang begituan gitu ya, receh, hal yang luarnya doang agak bermasa untuk memotivasi orang aja nggak ada kalimat lain gitu, nggak dipakai tuh otaknya kalau kasarnya kan gitu. Masa mau mikir dikit aja nggak bisa sih gitu ya, masa bertahan di posisi itu terus gitu. Jadi dari tahun 98 itu aja baru yang tampilan luarnya belum menggugat yang atau filsafat atau teologis dan sebagainya. Nah
sebelum kita bicara lebih lanjut, sampai lupa ini menyapa teman-teman dan juga nanti perkenalan lebih dulu Kak Erwin ini posisinya di mana gitu di kota mana. Sampai kenapa tadi diawali langsung tiba-tiba dunia kita tidak jauh-jauh amat gitu ya, walaupun terpisah jarak jauh secara kilometer mungkin. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah bergabung, juga teman-temannya Kak Erwin ya. Jadi silahkan nanti kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komen. Oke, silahkan Kak Erwin. Ya. 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 Oke, kita akan lanjutkan sambil menunggu. Halo? Kak Albert kayaknya agak terputus-putus ya. Apa di tempat saya ya? Iya, nah kalau di tempat saya, muter di Kak Erwin. Ya, jadi di tengah COVID ini juga terbagi-bagi kubu yang vaksin dan tidak vaksin. Ya, Kak Erwin? Ya, jadi itu yang kenapa kita malam hari ini berbincang-bincang. Ya, kita tunggu sebentar untuk Kak Erwin balik. Jadi malam hari ini, ya, makasih. Ini Bung, ya. Terima kasih ini Kak Erwin ya. Kita coba kembali lagi. Ya, jadi malam ini kenapa ada, karena masih kembali keresahan ya. Bagaimana iman dan logika, apakah ini seperti Tom and Jerry, selalu tidak pernah bisa bersatu, atau saling melengkapi, atau bagaimana posisi logika gitu, rasio gitu ya. Dan kalau di IG Live ini sudah ke seri ketiga saya bicara soal ini gitu. Yang pertama beberapa waktu yang lalu Januari dengan kenapa kok Kristen jadi baperan gitu ya, mesti mikir gitu. Jadi mengelola kecerdasan majemuk, kecerdasan emosi bersama Kak Hans Alfred. Lalu bulan Mei kemarin bersama Bung Gideon Siombing bicara soal jadilah Kristen yang sehat dan waras. Jadi sambil kita tunggu Kak Erwin kembali ke sama-sama dengan kita ya. Jadi ini keresahan ya, jadi mungkin kita akan mendapatkan inspirasi dari sisi penyampaian apa yang disampaikan oleh Bung Erwin. Oke, silakan teman-teman kalau ada tanggapan dan pertanyaan mungkin, atau ya, Kak Erwin sudah kembali bergabung. Oke, iya langsung ya, aja maaf, Kak Erwin. terputus-putus. Gak apa-apa. Dengan PD-nya nanya ya kan, kirain Kak Albert yang Oke, jadi menurut saya gini Kak Albert. Zaman kan sudah berubah ya, apalagi sekarang kita kalau generasi Z ini kan sudah mulai memasukin di era produktif ya. Jadi artinya dunia gereja juga akan dipengaruhi. Artinya gereja nggak bisa lagi sama seperti dulu. Artinya nggak bisa asal percaya gitu ya. Gereja mesti menyediakan kebutuhan bagi generasi Z. Bahkan bukan generasi Z, generasi kita aja, generasi Y. Itu sudah mulai mempertanyakan ya kan. Apa sih? Bagaimana sih? Mengapa sih? Seperti itu kira-kira pertanyaannya. Nah, kalau kita gereja tidak siap dengan hal itu, maka dunia akan memberikan jawabannya. Nah, ironisnya, ya, gereja sering memberikan pernyataan-pernyataan yang sebenarnya agak kontradiksi, ya, agak berlawanan dengan worldview kekristenan itu sendiri. Contohnya, kalau kamu beriman, maka nggak perlu menggunakan pikiran. Kalau kamu beriman, cukup percaya dalam hati, ya, jangan banyak tanya. Kadang-kadang dikasih embel-embel lagi Kak Albert.
Ya. Neraka tersedia buat kamu, buat kamu yang banyak tanya. Jadi bahkan dikasih embel-embel ancaman seperti itu. Kamu jangan banyak tanya deh. Kalau kamu beriman, ya percaya aja. Apakah iman yang seperti itu yang diharapkan? Tentu ini akan kontradiksi dengan apa yang menjadi kepercayaan atau imannya kekristenan. Ya, kalau kita berbicara mengenai iman, ya kita nggak bisa lepas mengenai presuposisi. Karena setiap orang itu pasti memiliki presuposisinya. Kalau di pelajaran NLP biasanya kita akan diajari mengenai NLP Communication Model, Kak. Kalau beringat nggak? Ya. Informasi yang masuk dari luar itu terlebih dahulu kan difilter ya. Ya. Difilter, ada 3 filter. Ya. Generalisasi, deletion, dan distorsi kan. Nah, ketiga ini parameternya apa? Mereka mendelete berdasarkan apa? Mereka mengeneralisasi berdasarkan apa? Mereka mendistorsi berdasarkan apa? Berdasarkan 5 hal kan kalau kita pelajarin NLP. Metaprogram, belief value, terus mengenai memory dan decision kan. Nah, presuposisi itu terletak di situ, di bagian ranah itu. Ya. Jadi bagaimana orang merespon itu dia akan bergantung pada presuposisinya. Jadi iman itu mendahului dan menjadi fondasi bagi rasio sebenarnya. Iman mendahului. Iman mendahului dan menjadi fondasi bagi rasio. Jadi kalau kita bicara iman, kita bicara presuposisi. Tidak ada seorang pun yang netral di dalam berpikir. Karena setiap orang memiliki presuposisinya masing-masing. Jadi tidak ada yang tidak objektif. Ada yang netral. Tidak ada objektif artinya. Di dalam hal kepercayaan kan? Ya. Benar. Jadi kalau kita berbicara mengenai worldview kepercayaan A, B, C, itu tentu akan berbeda. Bahkan sesama denominasi Kristen sendiri itu memiliki presuposisi masing-masing. Dan jadi, itu kita mesti sadari. Itu berarti jumlah agama adalah jumlah penduduk ya sebenarnya ya. Karena semua orang bisa punya tafsirannya sendiri ya. Semua orang punya. Oke, makanya dalam Kristenan sendiri kita kan ada namanya Christian worldview. Christian worldview itu mencakup 5 hal. Kita berbicara mengenai God, ya, secara teologi ya, berbicara mengenai Tuhan, ya. Yang kedua kita berbicara tentang metafisika, yaitu ultimate reality. Yang ketiga kita berbicara mengenai knowledge atau epistemologi. Yang keempat kita berbicara mengenai etik atau aksiologi, yang mengenai moralitas. Yang kelima kita berbicara mengenai umat manusia, human being. Nah, makanya di dalam Christian worldview sendiri, ya, Christian worldview sendiri, banyak sebenarnya orang Kristen juga nggak mengerti. Makanya asal serampangan aja. Ya. Jadi kalau orang Kristen sebenarnya menguasai worldview daripada kekristenan sendiri, itu teratur pasti. Karena setiap orang mempunyai presuposisi masing-masing, maka itu sebabnya akan banyak respon-respon yang berbeda. Ya. Artinya gini, setiap orang merespon realita itu berbeda, itu pasti berbeda. Karena dia akan kembali kepada presuposisinya. Dia ngelihat presuposisinya kan. Dia berdasarkan presuposisinya, apa yang dia percayai, nilai-nilainya apa, dia tanggapin. Misalnya nih contohnya, saya dan Kak Albert melihat satu peristiwa yang sama. Peristiwa ini sama. Tapi tanggapan kita berdua itu akan berbeda. Kenapa berbeda? Karena kita mendelesi, karena kita mengeneralisasi, karena kita mendistorsi hal yang berbeda. Apa yang kita distorsi? Tentu memori saya dan memori Kak Albert berbeda kan? Kepercayaan saya, value saya dengan Kak Albert berbeda. Walaupun kita sama-sama orang Kristen, sama-sama di satu denominasi, akan berbeda. Akan berbeda. Makanya tidak ada satu orang pun yang netral. Semua orang punya presuposisi masing-masing. Nah, jadi hubungan antara iman dan rasio itu, yang tadi saya bilang tadi itu, iman mendahului dan menjadi fondasi bagi rasio.
Makanya sebenarnya kekristenan itu nggak bisa begini. Kita mau mengerti dulu baru percaya. Nggak seperti itu konsepnya. Konsepnya adalah kita percaya dulu baru mengerti. Percaya dulu baru mengerti. Baru kemudian kita mengerti segala hal. Jadi untuk kita mengetahui segala hal, terlebih dahulu kita mesti percaya kepada satu hal. Orang mau nggak mau harus percaya kepada satu hal sebelum dia mengetahui berbagai hal. Apa itu satu halnya? Nah, yang tadi itu, setiap orang kan punya presupposisi. Nah, kekristenan presupposisinya harus apa dong? Kalau ditarik lagi ke atas, ya, ke lapisan atas, presupposisinya apa? Tarik-tarik terus sampai ke atas, kalau kita orang Kristen, pasti Alkitab, Bible. Tapi itu akan bisa ditarik lagi ke lebih dalam. Buktinya apa kamu percaya itu? Nah, di dalam NLP kan ada tuh, buktinya apa, siapa yang pengakuan dari siapa, ya. Terus, sinkron nggak kira-kira kepercayaan yang kamu anut itu, yang kamu adopsi itu, sinkron nggak dengan kehidupan yang kamu jalani sekarang? Banyak orang nggak berani memikirkan ulang kepercayaannya. Alasannya apa? Ya, ini kepercayaan yang saya dapat dari orang tua saya. Saya dari kecil, ya udah seperti ini. Saya nggak berani mempertanyakan lagi. Nah, orang takut. Padahal sebenarnya kita punya rasio. Kalau kita nggak mempertanyakan hal ini, maka itu seperti kita melakukan intellectual suicide, bunuh diri intelektual. Kita dipaksakan untuk tidak memakai intelektual kita, padahal itu justru kontradiksi dengan worldview kita. Oke. Menarik karena kalau di perbandingan antara realita dengan kebenaran firman itu sendiri, itu ada satu jemaat yang dikasih contoh di Kisah Rasul, itu jemaat Berea. Itu ada kata yang bagus sih sebenarnya, menyelidiki kitab suci apakah benar demikian. Karena tadi kan tantangannya dari Kak Erwin kan, kita ini kadang nggak mau memikirkan ulang gitu, keyakinan kita gitu ya, memikirkan ulang. Sementara kita disebut orang percaya, dan istilahnya kalau istilah quote kan, kamu adalah apa yang kamu percayai. Hidup kita ditentukan apa yang kita percayai. Begitu bukan ya? Jadi kan identitas kita ini sebenarnya orang percaya. Lalu kalau kita tidak mencoba melihat kembali, memikirkan kembali apa yang kita yakini, itu kan tadi yang kemudian akhirnya kesimpulannya kan kita bunuh diri intelektual gitu ya. Kalau itu memang kalau kita lihat dari NLL ya, dari neurological levelnya Robert Dills, memang yang paling atas itu kan spiritual. Ya, tingkatan yang paling atas itu spiritual, logika beratas spiritual. Memang spiritual itu akan mempengaruhi bagian bawahnya, spiritual, identitas, terus belief, terus capability, terus turun ke bawah ke behavior kalau nggak salah, baru terakhir environment. Lingkungan, jadi seperti itu ya. Jadi yang bagian atas itu tetap akan menggovern yang paling bawah, itu udah pasti. Makanya sebenarnya apa yang kita apa yang kita percayai, itu akan berpengaruh dengan kehidupan kita. Gawatnya orang Kristen keliru dalam memahami worldview Kristen itu sendiri. Nah, lebih baik tidak tahu daripada tahu tapi keliru. Itu parah, Kalau tahu tapi keliru, itu bisa membawa orang lain lebih banyak lagi untuk keliru. Lebih baik nggak tahu sebenarnya. Nggak tahu bisa diajarin kan? Ya. Nah, saya tuh punya tercelik ada beberapa peristiwa gitu ya, ketika melihat di Alkitab, sehingga saya berpikir perlu belajar nih soal logika gitu ya, logika berpikir atau Christian worldview atau apalah istilahnya, biblical sistematika ya, biblical teologi sistematika begitu ya. Kenapa? Karena dari hal yang sepele sih, Kak, sempat ngajar di sekolah minggu, lalu saya ini dulunya nggak pernah bisa hafal 6 hari penciptaan, sepele kan. 6 hari penciptaan itu nggak bisa hafal, itu hari keempat. Jadi kalau misalnya bangun tidur ditanya langsung hari keempat, Tuhan menciptain apa?
Itu ngeblank saya. Mana ya cara ngafalin? Ya bener-bener metodenya hafalan aja lah pokoknya. Jadi kalau hafalannya lagi ngeblank ya nggak inget gitu. Nggak ada jembatan keledai atau apalah istilahnya di sekolah gitu ya. Nah tiba-tiba ada satu penjelasan yang sampai hari ini tuh saya berkesan banget dari pendeta Stephen Tong. Gitu. Dia membagi hari pertama, kedua, tiga, 4, 5, 6 dalam 2 tabel. Hari pertama, kedua, ketiga, lalu sebelahnya 4, 5, 6. Jadi seolah-olah dipasangkan hari pertama dengan hari keempat, 2 dengan 5, 3 dengan 6. Itu membuat saya jadi, loh Tuhan itu aja kerjanya sistematis loh. Tuhan itu kerjanya terstruktur. Ya walaupun dia bisa ciptain, kan Tuhan berfirman apapun jadi, tapi nggak sembrono, nggak sembarangan. Gitu. Ada sistematikanya, ada logikanya loh. Gitu. Jadi hari pertama, kedua, ketiga itu ternyata kanvasnya atau wadahnya untuk hari keempat, lima. Jadi terang dan gelap dipisah. Hari keempat itu benda penerang. Hari kedua Tuhan memisahkan, mengumpulkan air, kemudian jadi laut dan langit. Hari kelima Tuhan menciptakan binatang di udara dan binatang di air. Dan hari ketiga Tuhan memisahkan sehingga muncul daratan. Muncullah binatang liar, binatang melata, dan manusia di daratan. Jadi buat saya itu komparasi yang Tuhan keren banget. Walaupun dia berkuasa loh. Dia bisa bikin apa aja loh. Dia tinggal ngomong. Memang menciptakannya pun juga dengan berfirman. Tetapi juga enggak yang tanpa struktur, tanpa logika gitu. Jadi yang kemudian dalam perjalanannya juga ketemu ayat-ayat yang ternyata Alkitabku itu nggak kuno-kuno banget atau bukan dongeng gitu ya, maksudnya bukan yang nggak relevan gitu. Contoh ada beberapa di Bilangan itu Israel disuruh bawa sekop untuk urusan BAB. Lalu di Kidung Agung dikatakan tanganmu di bawah kepalaku, tangan kananmu memeluk aku. Itu urusan gendong. Itu Tuhan tulis di Kidung Agung. Lalu urusan Samuel mau diserahkan ke Nabi Eli. Itu pun setelah sapi susu. Lalu Musa ketika di sungai itu kemudian ketemu putri Firaun dan si kakaknya lari, dia tanya, apakah akan kucarikan inang susu? Artinya ketika sekarang bicara soal ASI eksklusif, ya, itu membuat saya kagum dengan Alkitab. Ternyata enggak yang dulu mungkin image-nya kuno, enggak relevan dengan ilmu pengetahuan. Itu sekat-sekat itu, frame itu mungkin ada layer-layer. Ini mungkin tidak secara langsung gitu, tapi layer-layer saya tuh mulai ada yang salah nih dengan pengajaran misalkan di Jawa Tengah ini kan dulu terkenal kalau orang itu makin sakti gitu ya, makin dekat sama Tuhan itu pakai istilahnya tuh iman belimbing gitu. Ngalir aja, gelundung gitu, ngalir aja lah gitu. Apalagi kita karismatik, kita tanya rundownnya, udahlah ngalir aja gitu kan. Jadi nggak bisa terstruktur. Ini menarik kan jadi nah, mungkin ada penjelasan lebih dalam lagi. Ini iman apakah tidak memerlukan rasio gitu, gimana kayak? Ya, kalau kita melihat tadi kembali ke penciptaan ya, kembali ke presa posisi kekristenan, worldview kekristenan yang Kak Albert tadi bahas mengenai metafisika berarti ya. Di Kejadian 1 ayat 26 Tuhan jelas berkata ya. Ini kita lihat dari presa posisi orang Kristen. Allah menciptakan manusia segambar dan serupa. Kalau di dalam bahasa aslinya kan nggak ada kata penghubung dan ya, bukan segambar dan serupa, bukan seperti itu, tapi segambar serupa. Ya, nah di ayat yang ke-27 Tuhan menciptakan manusia segambar, serupanya nggak ada. Artinya manusia itu diciptakan bukan serta-merta langsung bisa meniru semua apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Pikiran kita mesti sesuai dengan firman Tuhan, perasaan kita mesti sesuai dengan firman Tuhan, kehendak kita, dan laku ucap kita nggak seperti itu. Kita diciptakan segambar, artinya kita memiliki, yang pertama, kita memiliki sifat rasio. Yang kedua, kita memiliki sifat hukum. Yang ketiga, kita memiliki sifat moral. Nah, yang kita bahas kan sifat rasio. Nah, kalau orang bilang iman tidak memiliki rasio, berarti dia sedang
tidak konsisten dengan apa yang diajarkan oleh Alkitabnya sendiri gitu ya. Alkitab yang menjadi acuan bagi kekristenan kan. Berarti itu kontradiksi dengan apa yang dia percayai. Jadi Tuhan menciptakan kita segambar dengan dia. Artinya kita mempunyai sifat rasio. Nah, karena kita punya sifat rasio, itu juga yang membedakan kita membeda kita dengan binatang ya. Binatang itu ya terbatas seperti itu aja. Tapi manusia itu bisa memberikan makna. Nah, manusia bagaimana bisa mengerti kebenaran? Bagaimana manusia bisa mengerti kebenaran kalau nggak pakai rasio? Dari mana iman itu muncul kalau nggak dari kebenaran? Berarti semua terkait dong. Antara iman, rasio, dan kebenaran. Itu semua terkait. Karena bagaimana kita mengetahui kebenaran? Ya dengan rasio. Dari mana iman muncul? Dari pendengaran firman Tuhan. Firman Tuhan kebenaran, benar. Iya kan? Nah, jadi semuanya itu saling terkait satu sama lain. Jadi kita nggak bisa pisahkan. Nah, di Alkitab juga banyak kan, artinya rasio itu kita pakai untuk memberikan makna. Contohnya, seperti waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka kan diberikan pakaian dari kulit oleh Tuhan. Di situ kan ada maknanya. Spiritual meaning ya, mystical meaning. Nah, bagaimana manusia bisa tahu mengenai makna itu kalau nggak ada rasio? Nggak mungkin. Jadi rasio diberikan Tuhan untuk mengenal kebenaran. Nah, kalau kita berbicara mengenai rasio, berarti kita berbicara mengenai berpikir di dalam 3 kategori hal. Pertama, kita berpikir ke dalam diri kita sebagai manusia. Deep inside. Hewan nggak bisa. Kalau kita belajar reflexivity kan, kita mengasosiasikan sesuatu, kita mengevaluasi sesuatu, kita mengkategorikan sesuatu, itu tidak bisa dilakukan oleh hewan. Dan hewan tidak tahu bahwa dia ada. Yang tahu bahwa kita itu exist, itu manusia. Ya kan? Hanya manusia yang tahu bahwa dirinya itu ada. Tapi hewan tidak. Dia nggak tahu bahwa dirinya hewan. Nah, hewan juga nggak bisa memberikan makna. Manusia bisa memberikan makna. Burung dari zaman Adam sampai zaman sekarang, adakah burung yang membuat sangkarnya berubah-berubah? Artinya semakin lama semakin bagus. Oh, zaman dulu, di zaman kerajaan dulu, model klasik. Terus era modern, minimalis. Terus balik lagi ke klasik, nggak ada seperti itu. Dari dulu sekarang, ya tetap sangkar burung itu bentuknya seperti itu. Beda dengan manusia. Manusia punya rasio, makanya manusia bisa berkembang, makin lama makin maju. Peradaban manusia itu bisa berkembang begitu maju karena rasio. Ya, beda dengan burung. Ya, sangkarnya dari dulu ya begitu-begitu aja. Nggak ada sangkar burung yang tiba-tiba jadi sangkar burung minimalis, atau bertingkat, tingkat 2, atau mungkin karena dia banyak keluarganya, dia bikin tingkat 10 sangkarnya. Nggak ada kan. Yang ada juga manusia. Manusia mendirikan rumah, terus anak-anaknya mulai banyak, dia bikin rumahnya di depan supaya bisa bersama dengan anak cucunya. Itu manusia. Yang bisa hidup di dalam komunitas juga manusia. Karena manusia berbeda dengan hewan. Kalau kita berbicara mengenai tadi logika berpikir ya, yang pertama manusia berpikir ke dalam diri dia. Yang kedua manusia berpikir keluar diri dia, tapi ke bawah. Artinya, manusia itu berpikir mengenai alam di luar diri dia. Alam tapi di bawah. Yang ketiga, manusia berpikir di luar, tapi ke atas. Mengenai pencipta. Ya, ketika manusia berpikir keluar ke bawah, ya, mengenai alam, manusia mulai meneliti mengenai binatang, mengenai hewan, itu yang dinamakan biologi. Ketika manusia meneliti batu-batuan, itu yang dinamakan dengan geologi kan. Dan gigi-gigi lainnya, logi-logi lainnya. Banyak logi-logi lainnya. Nah, itu asal katanya daripada kata logikos kan. Kalau Yunaninya logikos.
Logikos ini digunakan untuk mengetahui mengenai logos. Logos itu kita tahu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu kita tahu adalah Allah sendiri. Jadi logika, ya rasio diberikan Tuhan ini untuk mengerti kebenaran. Jadi iman mendahului rasio, ya iman mendahului dan menjadi pondasi bagi rasio. Rasio dipakai untuk mengerti kebenaran. Nah, balik lagi ke Albert, proses looping lagi. Nah, kebenaran ini akan mempengaruhi iman kita lagi. Looping kembali terus. Makanya penting untuk orang mengetahui worldview yang lengkap dan komprehensif. Karena itu akan menjadi presaposisi bagi setiap orang Kristen di dalam menanggapi realita. Karena setiap presuposisi ini akan menentukan proposisi-proposisi yang kita nyatakan. Contohnya, kita punya presuposisi seperti ini. Di dalam kekristenan, di dalam worldview yang pertama ya. Yang kedua, keberadaan Allah itu diwahyukan di dalam Alkitab. Kita percaya itu dong. Keberadaan Allah diwahyukan di dalam Alkitab. Itu presuposisi daripada orang Kristen. Lalu kan dari presuposisi ini kita memberikan proposisi-proposisi kan. Proposisinya adalah manusia dan alam semesta di mana manusia itu tinggal diciptakan oleh Allah yang menyatakan dirinya melalui Alkitab. Jadi dengan presuposisi kita bisa memberikan proposisi pernyataan-pernyataan. Jadi dengan adanya presuposisi kita ada fondasi pijakan untuk kita berpikir, bertindak, dan berkata-kata. Jadi di akhir nanti kita akan bahas mengenai hubungan antara iman, rasio, dan kebenaran itu apa sebenarnya. Nah, ada yang bertanya seperti ini mengenai kebenaran. Tadi yang udah Kak Albert singgung tadi kan. Kalau kita, Kak Albert tadi bilang apa tadi? 1000 jemaat, 1000 kebenaran gitu ya? Ya, maksudnya jumlah penduduk. Apakah begitu ya? Maksudnya agama itu adalah ya sejumlah manusia ini gitu, bukan nama agama begitu, karena tiap orang punya tadi presuposisi atau tafsir sendiri gitu. Tadi kan saya statementnya begitu. Nah, apakah itu benar atau perlu gimana? Karena kebenaran kan di dalam kekristenan bisa berbeda-beda. Nah, gimana? Kebenaran punya sifat kebenarannya gitu ya, sifat dari kebenaran. Makanya kita nggak bisa juga asal-asalan menentukan ini benar, ini salah. Kita menentukan itu berdasarkan apa gitu kan. Pertama kali kita mesti tahu dulu sifat dari kebenaran itu apa. Kebenaran itu kan ditemukan, Kak Albert. Bukan dibuat. Artinya gini, sebelum Newton menemukan teori gravitasi, seharusnya hukum gravitasi itu udah ada, benar? Benar kan? Bukan berarti sebelum Newton menemukan gravitasi itu nggak ada. Berarti manusia pada waktu Newton belum menemukan terbang-terbang semua dong. Enggak kan? Sebelum Newton menemukan teori gravitasi, hukum gravitasi itu udah ada. Manusia cuma menemukan. Jadi kebenaran itu pertama ditemukan. Sifat yang pertama. Kebenaran itu ditemukan, bukan dibuat. Itu yang pertama, acuannya. Sifat yang kedua adalah kebenaran itu lintas budaya. Artinya kebenaran itu bisa diterima oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Contoh, 2 tambah 2 sama dengan 4. Kebenaran ini, 2 tambah 2 sama dengan 4, sejak kapanpun, ya 2 tambah 2 sama dengan 4. Bahkan sebelum bumi dijadikan, sebelum ada ilmu matematika, 2 tambah 2 ya 4. 2 tambah 2 itu kan ditemukan. Tapi kebenarannya adalah, itu sudah ada bahkan sebelum dunia dijadikan. Bahkan di dalam kekekalan, 2 tambah 2 itu sama dengan 4, ya udah sedemikian rupa. Jadi kebenaran itu sifatnya lintas budaya. Ya, yang sifat yang ketiga, kebenaran itu tidak berubah
meskipun keyakinan akan kebenaran itu berubah. Contohnya, saya nih percaya flat earth contohnya ya, bumi datar. Tiba-tiba saya mau beralih kepada percaya bumi bulat. Bukan berarti ketika saya percaya bahwa bumi itu bulat, kebenaran itu berubah. Enggak. Kebenaran bahwa bumi itu bulat, itu enggak pernah berubah. Yang berubah adalah keyakinan saya akan bumi itu menjadi bulat. Bumi itu adalah bulat. Bukan karena saya yakin kebenaran itu jadi berubah. Tidak. Kebenaran itu tidak berubah meskipun keyakinan akan kebenaran itu berubah. Jadi sifat kebenaran itu tidak berubah. Tidak berubah. Terus yang keempat, sifatnya adalah keyakinan tidak mengubah fakta sebesar apapun keyakinan seseorang. Contoh nih, ada orang yang ngotot mengenai COVID, nggak pakai masker. Dia bilang nggak pakai masker, ya Tuhan melindungi sih, katanya. Saya beriman. Tuhan Maha Kuasa, katanya. Tuhan Maha Kuasa. Pokoknya, dia kutip firman Tuhan lagi kan. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi setiap orang nasinya. Gak usah pakai masker. Ke gereja, gak usah protokol. Contohnya seperti itu. Terus, kalau enggak, kan itu kutip ayatnya Goshen, kita dibedakan. Nah, seperti itu kan. Keyakinan akan misalnya ya seperti tadi itu nggak pakai masker nggak mati gitu, nggak bisa kena COVID. Keyakinan itu nggak mengubah fakta. Faktanya tetap COVID itu mematikan. Sebesar apapun keyakinan seseorang itu terhadap bahwa COVID itu tidak mematikan, tidak mengubah apapun, malah akan semakin buktikan bahwa dia itu benar-benar salah. Itu sifat yang keempat. Ya. Walaupun seseorang yakin bahwa bumi itu menurut dia rata, itu nggak akan mengubah fakta bahwa bumi itu adalah bulat. Malah akan semakin buktikan bahwa dia itu benar-benar salah. Nah, kebenaran yang sifat kebenaran yang kelima, kebenaran ini tidak dipengaruhi oleh orang yang meyakininya. Contoh, ada orang yang bertato, sangar, gitu ya. Dia yakin akan sebuah kebenaran, tapi karena dia arogan, kelihatannya kasar, keras gitu ya. Oh, itu jadi nggak benar. Karena dia arogan, karena dia kasar. Terus, karena ada orang yang rendah hati, dia percaya yang keliru. Itu menjadi benar. Enggak. Kebenaran itu tidak dipengaruhi oleh orang yang meyakininya. Bukan karena kita bukan hamba Tuhan, kita lagi ngomongin firman Tuhan di sini, lalu kebenaran itu menjadi salah. Dan bukan karena mungkin dia sekolah teologi dan tingkat ke-8, lalu itu pasti tidak salah. Enggak, seperti itu. Kebenaran ya kebenaran. Kesalahan ya kesalahan. Salah ya salah, benar ya benar. Sifat yang kelima. Dan sifat yang keenam adalah sifat kebenaran itu bersifat mutlak. Mutlak. Artinya gini, kalau ada orang yang ngomong kebenaran itu nggak mutlak, kebenaran itu relatif. Sebenarnya dia sedang memutlakkan suatu kebenaran yang berkata bahwa kebenaran itu adalah relatif. Ngerti nggak, Albert? Sifat kebenaran itu mutlak. Tapi kalau ada seseorang yang berkata kebenaran itu relatif, ya sebenarnya dia sedang memutlakkan kebenaran di mana dia berkata kebenaran itu adalah bersifat relatif. Ya kira-kira patokannya itu, patokan kebenarannya itu seperti itu. Kita cocok nggak parameternya dengan sifat-sifat dari kebenaran itu? Kita juga nggak bisa asal berkata ini benar, ini salah. Berdasarkan apa? Patokannya apa? Buktinya apa? Dasarnya apa? Seperti itu kan. Kita nggak bisa serta-merta, wah ini benar, ini salah. Patokannya apa gitu, dasarnya apa. Makanya kita sebagai orang Kristen, kita mesti mengerti worldview, Christian worldview dengan benar. Yang dalam 5 cakupan tadi itu. Mengenai God, mengenai Tuhan seperti apa, teis, monoteis, panteis,
Terus yang kedua mengenai metafisika, apa hubungan antara Tuhan dan alam semesta? Kalau nggak ada Tuhan seperti apa? Kalau alam semesta dijadikan ternyata berasal dari materi itu seperti apa? Kalau ternyata pencipta itu adalah seorang pribadi atau personal yang transenden, itu seperti apa? Ya. Terus mengenai knowledge, ya kan, mengenai pengetahuan akan kebenaran, mengenai epistemologi, terus mengenai etika, moral, tentang apa yang bisa dilakukan oleh manusia, batasannya apa, kan kita nggak bisa suka hati menentukan bahwa ini benar atau ini salah gitu ya. Terus yang kelima mengenai human being, kita mesti mengerti keseluruhan itu, worldview seperti itu. Jadi kita jadi orang Kristen juga nggak serampangan asal jadi aja gitu ya. Ya, ada dua pemikiran atau dua pertanyaan gitu ya, terbayang dalam diri saya menanggapi sifat kebenaran tadi. Kalau gitu posisi kesaksian ada di mana? Karena kan ini kan ada orang nih kesaksian atau pengalaman gitu. Saya naik ke surga ini 7 kali gitu. Saya naik ke berapa? Nah itu kan dipercaya orang. Nah ini kebenaran kan, kalau tadi sifatnya kebenaran itu mutlak, kebenaran ini lalu karena dia yang ngomong pendeta gitu kan ya. Nah gimana cara berpikir kita ya gitu. Lalu posisi kesaksian itu ada di mana? Lalu kedua, ini generasi tahun 90-an, generasi apa itu istilahnya ya. Zaman dulu itu pertanyaannya gini, apa faktanya? Apa datanya? Orang bisa diyakinkan dengan ini loh datanya, ini faktanya. Nah, tapi kalimat-kalimat yang muncul sekarang posmo, itu kan yang muncul, itu kan menurut kamu. Menurut aku enggak, malah kembali kepada pengalaman kan. Kembali kepada, aku nggak ngalami kok, gitu. Itu kan menurut kamu. Jadi pengalaman jadi sebuah kebenaran. Istilahnya kan begitu, jadi kebenaran dia ya, maksudnya gitu ya. Ya, kayaknya macet lagi punya siapa ya? Halo? Saya setuju sih, saya sendiri ngajar di sekolah waktu itu. Saya ngajar memang salah satunya soal cacat logika gitu, sesat pikir. Itu ada memang kalau dalam bahasa, ya logical ya, itu ada yang apa namanya, memang ada argumen gitu ya, ada rumusannya kan, yang kalau ya kita menganggap itu benar karena figur yang berotoritas, figur yang tadi mungkin istilahnya gantung siapa tadi kan, yang poin kelima tadi, sifat kebenaran kelima tadi. Nah, kalau gitu kesaksian gimana, kan di gereja ini banyak nih, malah kadang waktunya disejajarkan dengan waktu khotbah ini gitu. Selalu ada kesaksian, kayaknya tuh ditampung bener gitu. Di satu sisi pengen ngasihin tempat wadah untuk orang bisa curhat, bisa menyampaikan pengalaman, kesaksian gitu. Jadi, tapi kadang orang nggak punya filter, nggak punya cara pandang yang benar tentang kesaksian. Itu dianggap sama bobotnya dengan kebenaran gitu. Di Komsel pun ada, oke, sekarang waktunya kesaksian, siapa yang mau bersaksi gitu kan. Lalu itu yang jadikan, kalau selama-lama sering diajarkan gitu ya. Lalu kan kita jadi visualisasi, jangan-jangan ini keyakinan saya salah, nggak mengganggu bener ini gitu kan. Itu porsi kesaksian ini gimana kita memandang kesaksian. Lalu yang kedua tadi soal generasi posmo ini, gimana caranya bisa frame-nya itu bisa, ini tadi yang kita ngomong logical gitu ya, rasio, mereka udah punya benteng dulu. Nah, itu menurut kamu, saya kan enggak gitu. Nah itu gimana? Kalau kita berbicara mengenai bukti ya, kadang-kadang kita mesti tanya dulu bukti yang seperti apa gitu kan, konteksnya seperti apa. Kalau kita berbicara mengenai supranatural, tentunya kita nggak akan bisa memberikan bukti yang natural, karena itu konteks yang berbeda. Kalau kita berbicara dalam konteks natural, oke, kita bisa membuktikan dengan data-data gitu ya. Tapi kalau kita berbicara mengenai supranatural, apalagi metafisika, contohnya, mengenai pikiran, bagaimana menimbang bobot sebuah pikiran? Berapa ukurannya dari pikiran? Nggak bisa kan? Nah, makanya kalau misalnya orang selalu butuh eksperimen, selalu butuh evidence, dalam arti dia mesti mengalami dulu, baru percaya. Timbang dong pikiran, seberapa berat. Masanya seperti apa? Luasnya seperti apa? Beratnya kayak apa? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Itu nggak bisa.
Jadi untuk berargumen, makanya kita pakai argumen itu proposisional. Bukan berargumen pakai bukti evidensial, nggak bisa. Kita nggak bisa. Contohnya, kita bisa bantah melalui ini, seperti ini. Alam semesta kenapa orang tuh bisa percaya tanpa ada bukti empiris? Penciptaan alam semesta. Kenapa orang bisa percaya itu Big Bang? Apakah kalau menurut metode penelitian kan orang itu harus mengajukan pengajuan perumusan masalah, terus mengajukan hipotesa, kemudian mengadakan observasi, ya, observasi, terus di situ kita mengalami kan, kita melihat, kita mendengar, kita merasakan, lalu jadi sebuah kesimpulan. Lalu jadi sebuah kesimpulan, kita balik lagi, eksperimen lagi. Apakah masih tetap sama? Kalau sama, berarti bisa jadi sebuah teori. Seperti itu ya. Nah, apakah ada orang yang pernah bereksperimen kembali kepada jutaan tahun yang lalu? Nggak ada. Tapi kenapa bisa percaya? Ya, kan berarti pakai masuk ke ranah filsafat sebenarnya. Pakai argumen proporsional kan. Nggak bisa pakai argumen evidensial. Kita membuktikan itu berdasarkan pengalaman, nggak bisa dong. Nah, terus pertanyaan yang tadi selanjutnya, yang kedua tadi, mengenai kesaksian tadi itu ya. Kita nggak jauh-jauh ya. Saya pernah dengar dari teman juga, ada orang yang sakit, nggak mau makan obat. Alasannya beriman aja gitu ya. Nggak tahu sembuh. Saya nggak tahu itu Tuhan yang menyembuhkan atau karena efek placebo. Placebo kan artinya ada sugesti gitu ya dari tubuh, itu sembuh gitu kan. Dia bilang itu mukjizat dari Tuhan. Lalu dia nyuruh orang ini untuk bersaksi kepada komsel-komselnya. Nah, itu kan mengajak, nggak tahu ya, itu terserah dia. Kalau dia mau percaya hal seperti itu, oke aja. Tapi jangan ngajakin orang bodoh gitu loh. Kalau nggak usah makan obat yang nggak ada dokter gitu loh. Buat apa kita belajar capek-capek ya kan? Kalau misalnya berdoa itu cukup. Berarti nggak usah dokter. Nah, ipar saya juga kan dokter gigi gitu ya. Kalau misalnya semua beriman dan berdoa saja, dokter gigi juga tutup. Ipar saya juga nggak dapat kerjaan lagi. Itu kan nanti dibilangnya tidak takut. Kita harus lebih takut Tuhan daripada takut manusia, gitu. Saya yang takut orang itu kalau dia misalnya COVID ternyata. Dia COVID masih berkeliaran, saya yang takut ya. Ya. Nah, makanya saya juga agak ngeri ya dengan orang-orang yang tahu tapi keliru gitu ya. Dia tahu tapi keliru. Kalau dia tahu tapi keliru, dia bisa ngajakin begitu banyak orang lain untuk keliru bersama-sama dengan dia. Lebih baik tidak tahu tapi bisa belajar daripada tahu tapi keliru. Nah, mengenai kesaksian tadi, saya sih bebas aja ya, dia mau bilang dia dari planet Mars atau dia dari planet Jupiter gitu ya, itu terserah dia. Tapi yang pasti, apakah dia bisa membuktikan apa yang dia klaim? Kalau biasanya kita berargumen, dia mengklaim apa, jadi buktiin. Jangan membebankan pembuktian itu pada kita. Burden proof-nya itu nggak bisa jangan ke kita gitu loh. Dia mengklaim, oke, dia buktiin. Berdasarkan apa, datamu apa. Ya, kalau mau orang percaya memang seperti itu, Kak Albert. Kan di dalam, kalau nggak salah di dalam hipnosis saya juga ada tahu ya, yang punya kuasa untuk hipnosis itu otoritas, orang yang berpengaruh. Makanya nggak heran kalau pemimpin agama ya, kan punya otoritas, punya kuasa. Mereka ngomong apa itu didengerin pasti, karena dia punya otoritas. Dia punya efek hipno kepada pendengarnya. Nah, celakanya, kalau apa yang disampaikan itu ternyata keliru, mari kita sesat bersama-sama, kan gitu. Ya, kalau mau keliru sendiri terserah gitu ya. Terserah. Ini kita juga diprotes nih. Ya, ajak. Ini kita diprotes nih, karena tidak pakai masker. Ya, kalau saya tinggal sendirian sih di rumah, jadi tidak pakai masker karena tidak ada di ruang tertutup. Itu di kolom chat kan ada diprotes itu sama seperti sekarang tidak pakai masker ya, gitu. Ya,
saya bersama dengan televisi, kursi, dan tidak ada manusia lain di sekitar saya. Oke, kembali ke. Jadi kalau gitu, iman itu apa? Kalau iman itu menurut saya gini, kalau kita dari Ibrani udah jelas ya, iman itu dasar daripada segala sesuatu yang tidak kita lihat tapi kita percaya gitu ya. Kalau menurut saya iman itu kalau kita dari sisi akademisnya, oke, kita menurut saya itu masuk ke dalam worldview, presuposisi dan belief. Walaupun bisa diperdebatkan ya, tapi ya sederhananya sih di sekitar itu aja sih. Sekitar worldview, di sekitar presuposisi sama di belief. Seperti itu. Nah, jadi hubungannya apa antara rasio dan kebenaran? Kita tahu bahwa setelah manusia jatuh ke dalam dosa, gambar manusia itu rusak, Albert. Nah, maka man, pertama, jadi statusnya adalah man are created. Yang kedua, statusnya man are limited. Yang ketiga, man are polluted. Ketika manusia telah terdistorsi, telah rusak gambarnya, manusia nggak bisa lagi melihat gambar Allah itu dengan benar. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, ya, hubungan manusia dengan Allah itu terputuskan. Yang awalnya, manusia itu hidup kan coram deo dengan Tuhan. Hidup berhadapan wajah dengan Allah. Makanya ayat yang 1 sampai ayat yang ke-26 kan segambar serupa. Yang kedua kan cuma segambar. Artinya manusia untuk serupa itu butuh proses. Untuk serupa dengan Allah manusia butuh proses. Prosesnya apa? Pada waktu itu manusia hidup berhadapan wajah dengan Allah. Manusia meniru Allah. Manusia itu kan sifatnya man are created to think. Yang kedua manusia itu meniru, memodel sesuatu gitu kan. Manusia berpikir dan manusia meniru. Apa yang manusia tiru pada waktu itu? Allah sendiri. Allah dan manusia hidup coram deo. Manusia meniru Allah. Apa yang Allah pikirkan, apa yang Allah kerjakan, apa yang Allah kendaki, dan apa yang Allah katakan dan lakukan. Kita lihat dari hidup Yesus. Waktu Yesus melakukan sesuatu, dia bilang, saya mengerjakan ini berdasarkan apa yang Bapak kerjakan. Saya mengatakan ini berdasarkan apa yang Bapak katakan pada saya. Dan terakhir Tuhan Yesus bilang apa? Kehendakmu yang jadi. Kehendaknya itu adalah kehendak Bapa. Kehendak dia dan kehendak Bapa adalah satu. Nah, Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Makanya kita dibilang di dalam perjanjian baru, kita menjadi serupa seperti Kristus. Maksud di dalam apa? Dalam setiap perilaku, dalam setiap ucap, pikiran, dan perasaan, ikutin Yesus. Segala teladan hidupnya, ikutin. Maka kembali lagi waktu manusia jatuh ke dalam dosa, manusia nggak tahu harus meniru siapa. Hilang kan? Manusia meniru siapa? Rusak semuanya. Karena rusak semuanya, manusia mesti membuat satu tiruan. Karena pikiran itu nggak bisa dihapus, tapi bisa digantikan. Manusia mulai menggantikan dengan yang namanya berhala-berhala, seperti power, control, approval. Ya. Satu lagi, comfort. Berhala seperti itu digantikan. Karena manusia tidak bisa melihat Allah secara langsung lagi. Ya. Manusia bingung mau niru siapa. Ya manusia buat Allah sendiri. Allahnya itu adalah power, comfort, control, dan approval. Nah, setelah manusia tidak lagi ada contoh yang bisa ditiru, manusia membuat itu, lalu manusia semakin jauh daripada kebenaran. Manusia semakin error gitu ya. Awalnya kan manusia diciptakan sifatnya sifat rasio, sifat hukum, dan sifat moral. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, karena manusia punya sifat hukum, dia tahu ini nggak benar. Tapi saya punya sifat hukum, sifat yang adil. Makanya di dalam hati manusia itu bergejolak kan. Satu sisi dia adil, satu sisi dia melakukan kesalahan. Seperti kata Kak Sam bilang, Pak, antara polisi dan maling. Kejar-kejaran tapi di dalam tubuh sendiri.
Wah, itu konflik batin kan. Konflik batin. Makanya di dalam perjanjian baru, Yesus mesti turun dalam rupa manusia. Supaya manusia bisa meniru apa yang Allah kerjakan. Seperti apa yang Allah mau, yang seperti Yesus lakukan. Makanya iman, hubungan iman, rasio, dan kebenaran itu adalah ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita beriman. Yang sebenarnya dikembalikan Tuhan itu apa sih? Rasio yang menyimpang. Jadi faith is the return of the prodigal reason to submit under the truth of God. Iman mengembalikan rasio yang menyimpang kembali pada kebenaran Allah. Iman, rasio, dan kebenaran. Apalagi yang Tuhan kembalikan? Will kita, ya, perasaan kita, emotion kita, dan kondak kita. Itu yang dikembalikan untuk tunduk kepada Allah sendiri. Makanya kalau ditanya iman tanpa rasio, aduh, kayaknya itu sangat kontradiksi dengan worldview kekristenan. Karena man are created to think. Ya, jadi kalau begitu peristiwa ketika dialog antara si ular dengan si Hawa itu sudah proses distorsi dan segala macam itu tadi. Itu yang diganggu kan belief-nya. Begitu bisa nggak? Karena kan cara pandang dia tentang Allah ini dalam penangkapan saya ya. Dalam penangkapan saya, si Hawa kan sedang mempertanyakan, digiring gitu ya, disimpangkan gitu. Kalau kadang kan orang berpikir dosa itu rumusannya menyimpang gitu ya, tidak tepat sasaran. Apanya yang tidak tepat sasaran? Nah, ketika Hawa pertama kan, bukankah Tuhan itu apa istilahnya menciptakan ini lalu tidak semuanya nggak boleh kamu makan? Itu buat saya mengganggu. Kalau saya digituin ya mengganggu. Ya Tuhan itu berkuasa, Tuhan keren, tapi nggak boleh tak nikmatin. Gitu, dia pamer doang, atau dia jahat, dia kikir, gitu ya. Jadi pandangan tentang Allah itu buat saya dirusak. Gitu. Atau yang kedua misalkan kembalinya, kalau kamu makan maka kamu akan jadi seperti Allah. Padahal identitasnya tadi segambar dengan Allah. Tapi kan kamu lakuin sesuatu dulu, maka kamu baru seperti Allah. Jadi kan setidaknya saya menemukan ada dua hal yang disimpangkan. Kalau tadi berkaitan dengan worldview, cara pandang tentang Allah dan cara pandang tentang diri, itu memengaruhi keyakinan iman. Itu bisa nggak dikaitkan gitu? Worldview memengaruhi believing, apa yang kita percayai. Dari prosesnya itu, setan kan nggak yang tiba-tiba Hawa makan buah kan, gitu. Misalnya bukan nyodorin itu aja, tetapi kan ada percakapan. Nah, percakapan ini sebenarnya apa sih di balik ini? Percakapan itu apanya yang sedang mau diproses gitu ya? Sampai akhirnya kita sebut, oh ini dosa, manusia jatuh dalam dosa. Nah itu betul nggak? Kalau kita berbicara mengenai kebenaran dan moral, kita mesti kembali kepada awalnya kan. Bagaimana manusia bisa menentukan bahwa ini baik atau tidak baik? Bagaimana manusia bisa menentukan bahwa ini benar atau tidak benar? Berarti manusia butuh satu standar. Benar kan? Bagaimana kita bisa menentukan sebuah garis lurus atau menentukan sebuah garis bengkok kalau kita nggak pernah melihat garis yang benar-benar lurus? Standarnya apa? Kita berkata itu bengkok karena kita bisa pernah melihat satu garis yang lurus. Dari mana kita bisa tahu bahwa itu adalah salah? Kita mesti tahu dulu apa yang benar. Kan seperti itu. Saya pernah diberitahu sama teman gitu ya. Ini seorang polisi yang cerita gitu. Kan uang palsu sekarang gitu banyak. Terus menerus ada pemalsuan ya. Tekniknya juga, modusnya juga berbeda-beda. Dia nggak mau pusingin dengan uang palsunya berapa banyak. Yang dia mau tahu yang aslinya itu seperti apa. Dia belajar aja yang aslinya. Kayak apa. Dia pelajarin yang aslinya kayak apa. Ya udah, dia tinggal patokannya itu berdasarkan yang aslinya.
pusing kalau kita mencari tahu mengenai apa yang palsu. Karena yang palsu banyak sekali. Kita mesti tahu apa yang aslinya apa. Jadi kembali lagi kepada kebenaran awalnya siapa, apa. Makanya yang tadi saya bilang, sumbernya itu kan dari Tuhan. Tuhan itu punya sifat kesucian, sifat kebajikan atau kebenaran, dan sifat keadilan. Nah, makanya dari itu, manusia itu, karena diciptakan segambar dengan Allah, manusia punya sifat rasio, sifat hukum, dan sifat moral. Manusia punya modal untuk mengetahui itu. Manusia punya modal. Tapi karena manusia, waktu di tengah jalannya udah rusak, manusia nggak bisa capai tujuan itu, tujuan yang Tuhan maksudkan itu. Makanya hamartia, kan? Melenceng daripada sasaran. Tujuannya itu sebenarnya apa? Tujuannya balik lagi untuk kita sifat rasio tadi ini, untuk kita mencapai sifat hukum, sifat moral tadi ini, sehingga kita hidup di dalam kesucian, hidup di dalam keadilan Allah, dan hidup dalam kebajikannya Allah. Tujuannya itu gitu. Tapi sebelum manusia mencapai itu, manusia dijatuh ke dalam dosa, sehingga manusia hubungan terputus. Ketika manusia hubungan terputus, manusia nggak tahu melihat siapa gitu. Manusia meniru siapa? Manusia selain berpikir kan meniru. Sifat manusia seperti itu. Man are created to think, sekaligus manusia akan meniru sesuatu. Kalau dia nggak meniru Allah yang benar, dia akan meniru Allah yang lain. Allah yang keliru tadi ini. Dan pikiran itu nggak bisa dihapus. Pikiran itu hanya bisa digantikan. Jadi begitu Allah yang benar itu tidak lagi ada di hadapan wajah manusia, manusia menggantikan Allah yang lain. Makanya di dalam hukum Taurat pertama, Tuhan bilang pertama kali apa? Jangan ada Allah lain di hadapanku. Penghalang, itu berhala kan penghalang antara hubungan antara manusia dan Allah. Berhala kan? Nah, seperti itu. Jadi kembali lagi, tujuan manusia tadi itu adalah balik kepada sifat kebajikannya Allah, sifat kesucian Allah, dan sifat keadilannya Allah. Terus apa lagi tadi Pak Abad? Saya lupa tadi. Enggak sih, tadi kan lebih ke proses ini, maksud saya, contoh yang saya ambil tadi itu mencoba, itu proses tadi kan ada iman, itu dipengaruhi oleh worldview, atau apa tadi faktor. Maksud saya, dengan apa yang terjadi di Taman Eden itu sebenarnya, ya Hawa sedang digeser worldview-nya, sehingga keyakinannya dia berubah, begitu. Apakah begitu? Kalau menurut saya gini, menurut saya ya, menurut saya itu tadi seperti itu. Waktu sebuah kebenaran itu dilencengkan sedikit aja, itu kan keliru. Nah, sebuah kebenaran yang tidak benar-benar benar, itu bukan kebenaran. Ya. Makanya begitu dilencengkan sedikit, itu bukan kebenaran. Si ular kan tinggal melencengkan sedikit aja dari kebenaran yang sebenarnya, gitu. Dilencengkan sedikit, ya udah manusia yang seperti kata Kak Sam bilang, manusia nggak percaya sebenarnya. Dia mulai meragukan Tuhan. Oh begitu ya. Oh ternyata Tuhan perlat saya nih ya. Tuhan larang-larang saya buat apa nih? Takut disayangin. Nggak percaya dia kan. Karena dia nggak percaya. Karena manusia kan diciptakan juga punya sifat bebas dan sifat kekal kan. Maka karena manusia punya sifat bebas, manusia bebas memilih. Karena manusia adalah ciptaan yang paling beresiko. Manusia bisa to obey or to rebel, menaatin Allah atau memberontak pada Allah. Manusia bukan robot kan. Ya kalau manusia iman tanpa rasio berarti manusia robot. Ya melakukan segala sesuatu tanpa mempertanyakan kenapa saya melakukan ini. Kan manusia berpikir. Ketika manusia disuruh melakukan sesuatu, dia akan berpikir kenapa saya melakukan ini. Kenapa saya melakukan ini? Apa maksudnya? Apa maksudnya Tuhan menyuruh saya seperti ini? Apa sih gitu kan? Tapi kan itu bukan bermaksud kita memberontak gitu, kita el-elan sama Tuhan, bukan seperti itu. Tapi karena kita berpikir, kita akan pasti memikirkan hal-hal seperti itu. Makanya kalau orang suruh kita nggak usah berpikir, orang itu mungkin perlu disuruh berpikir untuk tidak bisa berpikir gitu. Bingung kan? Ketika orang menyuruh kita untuk jangan berpikir, jangan pakai pikiran untuk beriman, ya kita suruh dia balik, coba kamu berpikir deh, bagaimana caranya untuk manusia tidak berpikir. Nggak bisa. Itu hakikat manusia. Lalu porsinya gimana berarti? Porsinya rasio berarti gimana ini Pak? Kapan kita istilahnya rasio dengan perjalanan iman ini posisinya gimana? Atau porsinya gimana? Apakah
dalam hal tadi misalkan clue-nya, oh supranatural itu nggak bisa pakai logika misalkan, itu ada seperti itu atau gimana? Jadi dalam penjelasan rasio ini dalam kaitan proses perjalanan apa ya rohani kita posisinya gimana? Atau dipakai terus nih kita selalu kritisi, selalu hipotesanya apa yang dikatakan orang itu kita anggap tidak benar dulu. Gitu. Maksudnya kita harus di posisi seperti itu atau gimana? Kalau di dalam kekristenan tentu kita harus pakai presa posisinya bahwa Sang Tuhan itu Maha Kuasa, benar gitu ya. Berarti kalau Tuhan Maha Kuasa, Tuhan sanggup melakukan mukjizat. Itu presa posisinya dulu. Seperti itu ya. Tapi kalau misalnya orang bilang, apakah kita selalu menggunakan rasional dalam segala sesuatu? Enggak juga. Kita memang manusia yang makhluk rasional, tapi bukan rasionalis. Artinya, ada ranah-ranah tertentu seperti mukjizat yang itu supranatural, di atas daripada natural, di atas daripada rasio, bukan irasional. Kalau orang berkata bahwa iman itu nggak usah pakai pikiran, dia sebenarnya sedang meneguhkan pernyataannya daripada Richard Dawkins, tokoh ateis. Tokoh ateis bilang gini kan, faith is the process of non-thinking atau irasional. Katanya iman itu adalah proses nggak berpikir gitu loh, proses dari tidak berpikir. Nah berarti kita sedang mengaminkan Richard Dawkins. Kita sebenarnya lagi bilang ya saya setuju dengan Richard Dawkins, amin Richard Dawkins gitu ya. Kalau kita berkata seperti itu, padahal bukan. Padahal iman harusnya iman rasio dan kebenaran itu harus berjalan bersama-sama. Berjalan bersama-sama. Ada, saya bukan nggak percaya mukjizat, saya percaya bermukjizat gitu ya. Tapi bukan mukjizat yang seperti sekarang ini gitu, obrolan abis-abisan gitu ya. Saya nggak percaya itu sih. Tapi saya percaya mukjizat itu masih ada. Saya percaya. Tapi saya nggak percaya kalau mukjizat itu kayak di pasar gitu ya, diobrol gitu. Jadi kalau itu saya kembali kepada istilah pribadi. Kita perlu merethinking kembali apa yang normal. Kalau tadi mungkin pakai bahasanya Kak Erwin mungkin standar gitu ya. Standarnya dipertanyakan gitu ya. Ini kalau tadi kan perbandingannya apa gitu, bilang bagus atau lurus, standarnya apa gitu. Nah, kalau soal mukjizat saya lagi mikir sih, standarnya kita tuh sembuh atau sehat gitu. itu kan kalau sehat, kalau sembuh kan harus sakit dulu gitu ya. Kalau sehat kan enggak gitu. Nah kadang ini buat saya standarnya kita itu sehat atau sembuh gitu. Lalu untuk apa kan gitu, untuk harus lebih kalau berpikir kembali sih, untuk apa mukjizat gitu. Dan siapa yang sebetulnya kalau di Alkitab ya walaupun ini ya jadi kebenaran tapi agak cukup unik gitu ya. Kenapa di sekitar Yesus tidak ada mukjizat? Murid-murid tidak mukjizat. Para rasul itu nggak dapat mukjizat. Tapi orang luar yang mukjizat. Rasul-rasul nggak ada. Kelihatannya belum ada. Terus tahu saya tidak ada Petrus disembuhkan. Cerita-ceritanya kan orang luar. Bukan 12 rasul yang dan mereka pelaku mukjizat. Mereka bagi 5 roti 2 ikan. Mereka terlibat di dalam mendistribusikan mukjizat. Tetapi sebagai penerima objek mukjizat rasanya enggak. Jadi nah itu tapi kan berpikir ya, jadi memikirkan ulang sih apa yang jadi keyakinan. Kalau tadi bicara soal obral gitu ya, saya mencoba untuk ini posisinya mukjizat seperti apa sih gitu ya. Nah, ini pengalaman pribadi. Jadi nah kalau dari ini kemudian sebelum mungkin tadi Christian worldview, posisi gini kan, kita itu untuk memodel, tadi istilahnya apa? Man of apa tadi? Kita ini mesti memodel, kita mesti meniru gitu, makhluk meniru kan, gitu tadi. Apa namanya istilahnya? Nah, terus kan kebetulan ada ayatnya Paulus kan, ikutlah aku seperti aku mengikut Kristus. Nah, supaya punya hubungan yang sehat di dalam proses pementoran gimana? Gitu, supaya satu sisi kan kita mesti memodel. Nah, ini ada model di depan kita. Kebetulan dia ngomong juga, ikutlah aku seperti aku mengikut Kristus. Lalu supaya kita dalam proses ini bisa punya yang sehat
Gimana ya batasan? Kalau proses model itu boleh tanya Pak Utoro sama Kasam yang udah ahli NLP. Ya, jadi batasannya gimana ini? Ya, tapi maksudnya apakah ya tadi apakah gimana caranya dalam hubungan yang sehat dengan mungkin pemimpin dengan ya ada batasan-batasan apa ya? Gitu. Mungkin bukan cara memodelnya, lebih ke Hmm. apa ya? Yang mungkin bisa jadi pertimbangan gitu. Kalau saya sih lebih meniru apa yang dikerjakan sesuai nggak sama firman Tuhan gitu ya. Saya itu aja sih. Saya tidak mengagungkan satu orang, enggak. Saya meniru apa yang dia kerjakan bagus. Contohnya kayak banyak ya di kelompok kita kayak Pak Sandi gitu ya. Kayak beberapa orang tuh kayak Pak Paulus. Dan mereka tuh orang-orang yang bukan hanya sekedar teori ya, tapi benar-benar mempraktekkan ya. Ya, saya meniru gitu. Saya akan tiru cara mereka berpikir seperti apa sih. Oh, mereka berperilaku seperti apa sih? Perasaan mereka seperti apa sih ketika melihat orang-orang yang membutuhkan untuk dilayani? Saya belajar dari mereka. Apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka kerjakan. Saya tiru gitu. Saya pengen tiru. Nah, kayak misalnya bagaimana Kak Sam mementor kita gitu ya, mementor kita. Saya ngeliat cara-cara yang Kasam, cara Kasam ngobrol tuh seperti ini, cara Kasam tuh membagikan seperti ini, cara Kasam menangani orang-orang tuh seperti ini. Ya saya tiru, saya diam-diam tiru, saya tiru apa yang dia kerjakan seperti itu. Walaupun nggak formal gitu ya, Kasam gini 1, 2, 3 nggak. Saya tiru aja apa yang dia katakan, apa yang dia sedang lakukan seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau tadi supaya kita ada standar atau apa istilahnya supaya kita benar ini Christian worldview-nya apa tadi penjelasan lebih lanjut tadi soal Christian worldview itu mungkin ada penjelasan soal Christian worldview. Christian worldview kalau kita berbicara mengenai Christian worldview kita melihat 5 cakupan ya. Pertama kita lihat dari faktor Allah. Jadi kalau dalam faktor Allah kita berbicara mengenai teisme, monoteisme, apa sih yang dianut oleh orang Kristen? Orang Kristen monoteisme yang seperti apa sih? Tritunggal yang seperti apa sih? Nah, seperti itu. Nah, kalau yang kedua adalah mengenai metafisika atau ultimate reality. Alam semesta ini diciptakan oleh siapa sih? Apakah dari materi meledak menjadi kayak kita, manusia yang berasio, atau lebih masuk akalnya adalah sosok personal yang transenden. Jadi sosok pribadi yang berpersonal, menciptakan alam semesta dan segala isinya, lalu jadilah seperti kita. Pribadi yang sangat berkuasa, pribadi yang sangat pinter, yang menciptakan manusia yang sama mirip gitu loh. Apakah lebih masuk akal itu? Atau kita itu dari materi meledak Big Bang bar, terus dari materi tiba-tiba jadi makhluk non materi seperti kita. Apakah hal itu lebih masuk akal mana seperti itu ya? Mungkin bisa dipertimbangkan. Terus yang ketiga mengenai knowledge. Apakah pengetahuan itu bisa didapat? Apakah pengetahuan bisa dicapai? Apakah pengetahuan tentang Allah itu bisa dicapai? Mengenai epistemologi, ya kan? Bagaimana saya tahu? Bagaimana saya mengetahui sesuatu hal gitu ya? Bagaimana saya mengetahui suatu hal itu adalah benar? Bagaimana saya mengetahui bahwa sesuatu hal itu adalah benar dan adalah benar? Epistemologi. Terus yang keempat adalah mengenai etika, tadi moralitas tadi itu. Yang mana yang benar, yang mana yang salah gitu. Dan kita kan nggak bisa menentukan ini benar atau ini salah gitu ya. Dan kebenaran itu tadi kita udah bahas ada 6 sifat ada sifat kebenaran ada 6 ya. Ya bla 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 tadi itu. Terus yang keenam tadi itu mengenai human being. Ya, manusia itu sebenarnya lebih masuk akal apakah manusia itu hanya materi aja atau manusia itu terdiri dari materi dan roh. Gitu ya. Nah, seputar itu sih. Jadi kalau kita menguasai itu sebenarnya kerangka kita berpikir itu udah cukup kuat sih, Albert.
Nah, buku yang saya mau rekomendasi itu boleh beli bukunya Ronald Ness ya, mengenai worldview in conflict. Itu boleh dibeli, worldview in conflict. Terus I don't have faith to be an atheist, itu juga boleh dibeli. Terus mengenai faith and reason, itu juga ada bahas mengenai worldview, juga ada itu. Jadi dibahas tentang 5 cakupan tadi itu, mengenai teologi, mengenai ultimate reality, mengenai epistemologi, mengenai aksiologi, dan mengenai antropologi, mengenai manusia. Itu ada sih pembahasannya di situ, kompleks sekali gitu. Mengenai human being juga sebenarnya para filsuf juga sebenarnya ada mempertanyakannya gitu ya, seperti Immanuel Kant ya. Dia juga ada memberikan pertanyaan seperti siapakah manusia itu. Nah, seperti itu. Apa yang bisa dilakukan oleh manusia? Apa yang bisa diketahui oleh manusia? Apa yang bisa diharapkan oleh manusia? Itu hampir sama sih. Tentang ontologi, tentang teleologi, tentang aksiologi, seperti itu juga sih. Kira-kira seperti itu. Oke. Terima kasih Kak Erwin. Waktu tidak terasa, udah jam lebih. Iya. Yang saya tahu di dalam proses bersama Yesus, para murid itu antara ditanya atau tanya, gitu ya. Jadi kalau mereka diam-diam aja baik-baik saja, Yesus tanya. Gitu. Kalau enggak ya mereka yang tanya, apa artinya, apa maksud perumpamaan, gitu ya. Atau bahkan Yesus pun ngajarnya juga perumpamaan, gitu. Supaya mikir, gitu kan, supaya bertanya, supaya mikir. Bahkan Yesus pun sampai bahasa gampangnya tertinggal di bait Allah juga lagi tanya jawab, gitu, dengan para imam besar waktu di sini di bait Allah, gitu. Jadi ya buat saya mempertanyakan mungkin jadi hal yang awal gitu ya, bahwa tidak usah takut mempertanyakan gitu ya, nanti bisa ya bertanyalah gitu, pertanyakan ya, itu mungkin jadi hal yang pertama ya. Kalau nggak mempertanyakan jadi tertutup udah, frame-nya udah ada Mulai frame-nya dengan sendiri. pertanyaan epistemologi Kak Albert. How you know what you know? How you know what you know is true? How you know what you know is true is true. Jadi ketika ada satu statement yang mungkin disampaikan oleh siapapun, kita akan bertanya gitu kan, tanya sama orang lain. Kira-kira dari mana saya tahu tentang itu gitu kan? Bagaimana saya tahu itu adalah benar? Bagaimana saya tahu bahwa itu benar adalah benar? Jadi pertanyaan epistemologi itu memacu kita untuk kita berpikir lebih dalam gitu ya, nggak hanya pragmatis. Kadang-kadang pragmatis sih oke sih ya, kadang-kadang nggak selamanya orang idealisme itu benar gitu. Kadang-kadang orang idealisme juga berteori tapi nggak pernah melakukan. Sebaliknya orang pragmatis nggak mau berpikir gitu ya, malas berpikir. Yang penting praktek aja. Lah kamu praktekin apa gitu ya? Betul. Tapi ada kelebihan orang pragmatis, mereka melakukan dibandingkan orang yang teoritis, orang idealis. Ya, kadang-kadang mereka berkutat mengenai teori, tapi nggak pernah mempraktekannya seperti itu. Makanya knowledge nggak cukup, kita butuh experience kan, sehingga semuanya itu menjadi satu understanding, pemahaman yang baru. Jadi kita jadi orang Kristen, kalau pengetahuan knowledge-nya tinggi sekali, kita jadi dingin kan. Kalau kita experience tanpa knowledge, kamu mau experience apa gitu, kamu nggak ada knowledge gitu ya. Makanya kita tahu, kita juga melakukan, mengalaminya, experience, akan lahir sebuah understanding. Menurut saya seperti itu, Albert. Makanya harusnya faith seeking understanding. Iman kita itu iman yang mencari kebenaran. Jadi kemuliaan raja-raja. Bukan mengerti baru percaya, tapi kita percaya dulu, baru akan mengerti. Setiap orang harus percaya kepada sesuatu sebelum ia mengetahui segala sesuatu. Harus percaya pada sesuatu.
karena ada presa posisi di situ. Dan itu kelihatannya mirip dengan yang di Amsal, muliaan raja-raja dalam merahasiakan atau menyelidiki ya. Jadi lupa. Jadi membuat kita makin menyelidiki lebih dalam lagi. Makanya kan ketika Tuhan juga bicara soal perumpamaan gitu. Pada orang luar aku bicara ini pada. Terima kasih nih, wah di luar biasa nih. Sampai di komen Pak Anta Kirana. Wah ini pembina saya dulu nih. Iya. Pak Anta Kirana. Iya, luar biasa. Saya sih sempat mengikuti kiprahnya. Terima kasih Pak Anta Kirana. Udah memberi tanggapan dan mampir cukup lama nih. Tadi saya lihat dari join sampai. Terima kasih. Tapi yang dulu kan bekasnya masih ada ya, basicnya, bangun fondasinya itu Pak. bukan dulu dan usang gitu. Iya. Ada hal lagi mau disampaikan sebagai closing statement gitu, Pak Erwin? Kayaknya nggak ada lagi lah. Orang yang dengar juga udah capek kali ya. Ngoceh terus gitu. Tapi loh, ya kelihatannya ada beberapa orang yang stabil, katanya ikut terus nih. Saya tadi mencermati dan sangat haus gitu ya akan topik ini gitu. Terima kasih banyak. Udah saya bayar kali Pak Albert. Saya suruh tetap datang ini. Tapi kan tadi nggak diajarin untuk tidak selalu percaya, tidak harus dipercaya kalau nggak ada buktinya gitu. Bukti transferannya belum sehat ketemu. Oke. Jadi terima kasih buat waktunya untuk sharing-sharing ini dan biar mencerahkan, menginspirasi kita semua. Terima kasih Kak Erwin. Silakan kalau mau di sapa-sapa atau hadir. Terima kasih. Thank you semuanya. Semoga bermanfaat ya. God bless semuanya. Ya, selamat berkati. Selamat berkati.